Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari bersama-sama machine learning course. Saat ini kita akan mengawali fundamental machine learning, ya, sebagaimana terlihat dari gambar di layar monitor teman-teman semua, bahwa kita sebagai manusia itu bisa mempelajari apapun ya dari pengalaman kita, dari yang sudah diajarkan secara otomatis. Nah, apakah kita bisa belajar seperti manusia yang lainnya? Jawabannya bisa, teman-teman ya. Begitu juga kalau kita tuangkan ke dalam mesin. Mesin itu bisa belajar, bisa pintar karena dia diajarin. Ya. Nah, dia bisa melakukan sesuatu karena dia diajarin dari pengalaman sebelumnya, atau istilahnya kalau di sini adalah dari data sebelumnya. Nah, inilah awalan kita akan coba membahas bagaimana proses machine learning, metodenya, dan apa sih machine learning gitu ya. Nanti teman-teman juga mengetahui tools apa yang bisa digunakan untuk ngebangun algoritma machine learning. Baik, langsung aja teman-teman. Salam kenal dari saya Tri Agus Setiawan, biasanya dipanggil Awan ya. Saya saat ini sebagai konsultan, profesional konsultan di Multimatic, sekaligus juga sebagai IT trainer untuk data management. Sedikit beberapa latar belakang pendidikan dan pengalaman saya. Dan ini terkait dengan training dan sertifikasi internasional saya untuk menunjang pembelajaran kita bersama ya. Ada dari Microsoft, CertNexus, IPMG Internasional, dan seterusnya. Ini semua membahas dari sisi data analis ya, data science practitioner ya, lalu sertifikasi artificial intelligence practitioner, lalu juga ada nanti enterprise big data professional dan seterusnya. Ini adalah sebagai experience dari terakhir yang saya cantumkan ya. Ada beberapa project experience juga. Oke, teman-teman, harapannya dari teman-teman menonton video ini, rekan-rekan semuanya bisa memahami machine learning itu apa, tipe dan proses dari machine learning itu bagaimana. Ya, lalu juga memahami metode-metode yang digunakan di machine learning. Lalu apa saja tools yang mesti kita siapkan untuk awalan ya kita belajar membangun algoritma machine learning. Oke, secara sederhana nanti secara continuous juga video ini akan coba saya buat secara series ya. Jadi tetap terus stay tune. Kalau ditanya apa sih machine learning? Machine learning itu adalah pembelajaran mesin ya. Jadi komputer itu tidak bisa melakukan kegiatan, tidak bisa melakukan komputasi kalau belum ada sesuatu yang diajarkan kepadanya gitu. Ya sederhananya begitu deh. Ya karena komputer itu hanya bisa membaca 0101 gitu ya. Ya jadi kalau kita punya data nih, kita ajarin dari data kita sebelumnya ya. Dari pengalaman data atau data history sebelumnya, nanti kita bangun dengan algoritma machine learning. Sehingga mesin yang kita punya itu bisa bisa lebih cerdas ya, gitu. Atau sekarang yang dikenal itu sebagai aplikasi berbasis artificial intelligence. Nah, behind the scene-nya dari AI itu adalah machine learning ini, teman-teman. Oke, mudah-mudahan yang sederhana ini teman-teman bisa pahamin apa itu machine learning. Nah, bagaimana sih cara kita mengajarkan mesin ya? Nah, dalam mengajarkan mesin kita ada beberapa proses. Yang pertama harus ada datanya. Ya, data histori sebelumnya. Jadi kita kumpulin dulu datanya ya, even itu dari data yang terstruktur, semi struktur maupun unstruktur. Lalu data itu kita bersihkan, kita cleansing. Karena di situ nanti ada data outlier, ada data missing values yang terduplikat gitu ya, yang macam-macam ya. Maka dari itu langkah preparation dilakukan di tahap kedua ya. Jadi di cleansing di sini. Nah, setelah data itu bersih, siap digunakan, maka kita memilih algoritma nih. Nah, ada algoritma apa aja nih untuk menunjang proses machine learning? Nanti teman-teman akan menemukan algoritma regresi, klasifikasi, clustering ya, di mana nanti regresi akan terbagi menjadi dua, yaitu estimasi dan forecasting ya. Yang membedakan di situ adalah time series-nya. Nah, model ini nanti kita bangun, lalu
tujuannya untuk bisa mendapati performance ya, yang nantinya akan dievaluasi. Nah, evaluasi ini yang dievaluasi ada performance-nya. Performance itu kalau dari klasifikasi ada akurasi, ada presisi, ada recall, ya. Pendekatannya itu adalah ke komputasi statistik ya. Nah, dievaluasi seperti itu. Kalau clustering yang dievaluasi adalah untuk menentukan klasternya, yang dievaluasi berikutnya adalah untuk menghitung tingkat errornya begitu. Nah, jadi akhirannya bisa membuat sebuah prediksi ya dan memberikan strategi. Nah, inilah transformasi yang terjadi dari proses machine learning ya. Nah, nanti mesin itu akan bisa dianggap pintar jika performance-nya bagus. Oke, teman-teman, dalam melakukan kegiatannya, machine learning dibagi menjadi 3 tipe. Ya, ini menurut referensi dari sertifikasi Data Science Practitioner, ya, yang diterbitkan oleh CertNexus. Nah, yang pertama ada yang disebut sebagai supervised learning, yaitu pembelajaran yang memiliki guru, ya, yang memiliki kelas. Nah, nanti detailnya akan coba saya jelaskan. Yang kedua, unsupervised learning, pembelajaran tanpa guru, tanpa kelas atau label. Lalu yang ketiga adalah reinforcement learning. Ini pembelajaran dari kesalahan sebelumnya, yaitu untuk robotik ya. Nah, kita nanti akan fokus selama series belajar ini di kedua tipe ini nih teman-teman. Karena ini yang menjadi common dibutuhkan saat ini ya. Jadi supervised learning dan unsupervised learning. Ya. Nah, pertanyaannya apa sih label, apa sih kelas gitu ya. Nanti kita bahas itu selanjutnya. Saya mencoba untuk memetakan gitu ya, dari tipe machine learning ini sendiri yang tadi turunannya. Kalau yang supervised learning, metode peran dari supervised learning ini adalah dia bisa melakukan estimasi dan forecasting. Contoh proyeknya adalah misalnya memforecast musim gitu ya. Nah, memforecast harga saham ya, lalu memprediksi ekspektasi dan seterusnya. Nah, yang membedakan dari sini adalah pertama algoritmanya, yang kedua bentuk dari tipe datanya. Kalau forecasting ini sessioning. Sessioning itu time series ya, terdiri dari kolom tanggal ya. Event itu hari, bulan dan tahun. Kalau estimasi nanti bentuknya formulasi dari data sebelumnya. Ya. Nah, di algoritma machine learning yang paling banyak itu algoritmanya adalah supervised learning. Berikutnya ada klasifikasi. Ya, klasifikasi ini nanti turunannya ada decision tree, random forest, KNN, SVM ya, logistik regresi, naive bias ya, ini bisa digunakan. Nah, untuk proyeknya umumnya bisa memprediksi untuk mengidentifikasi fraud detection ya, mendeteksi fraud, lalu image klasifikasi, diagnostik ya, dan yang lain sebagainya. Ini beberapa item yang saya tuangkan ya dari referensi Certified Data Science Practitioner. Lalu yang ketiga ada clustering. Nah, clustering ini masuknya ke unsupervised learning. Jadi dia punya data tanpa label atau tanpa kelas sebelumnya. Nanti dari data inputannya akan dikelompokkan ya, akan dimasukkan ke dalam kelompoknya dengan menghitung nilai rata-ratanya gitu ya. Itu disebutnya dengan K-means. Ya, jadi nanti untuk proyeknya bisa seperti customer segmentasi, target marketing, recommender system ya. Reinforcement learning selanjutnya di sini ada real time decision, robot navigasi ya, dan learning tasks. Nah, ini semua teman-teman kita akan coba fokus di kedua ini di video selanjutnya. Oke, kita akan coba bahas dari supervised learning. Tadi saya bilang supervised learning ini adalah pembelajaran yang menggunakan label atau kelas yang dianggapnya butuh guru ya. Nah, jadi contohnya gini teman-teman. Kita punya data nih. Ya, data inputan kita ini misalnya gambar deh. Nah, gambar itu sudah kita kasih nama duluan nih. Nah, namanya siapa? Misalnya dari gambar itu ada labelnya dog, cat, ya, terus dog gitu ya. Lalu kita masukkan, kita bangun algoritmanya dengan machine learning. Nah, machine learning ini kan belum membaca data ini apa aja ya. Setelah kita labelin dia jadi tahu nih, diajarin dia jadi tahu nih.
Ya, taunya gimana? Oh, ini nanti ada gambar baru gitu ya dari inputan datanya bahwa kalau gambar seperti ini adalah dog, gambar seperti ini adalah cat begitu ya atau kucing. Ya, nah setelah dibangun modelnya nanti hasilnya prediksi bahwa ini tuh kucing gitu. Nah, kalau di input gambarnya yang satu lagi misalnya dog gitu ya. Nah, ini tuh dog. Ya, nah itulah supervised learning teman-teman. Mudah-mudahan dari sini ada bayangannya bahwa guru yang dimaksud di situ adalah pelabelan atau kelas. Nah, berikutnya detail ke terhadap datasetnya. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini adalah fundamentally pemahaman untuk kita belajar sebagai machine learning engineer atau data scientist, ya. Jadi ada ada peneliti dari Jepang yang meneliti jenis bunga. Dia melakukan penelitian jenis bunga, nama bunganya itu ada Iris setosa, Iris versicolor, Iris virginica. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdiri dari petal, lebar petal, tinggi petal, ya, dan sepal, lebar sepal dan tinggi sepal. Nah, ini adalah daun dan kelopak dari si bunga tersebut, ya. Nah, setelah setelah diteliti, dia merecord panjang sepal ya, tinggi lebar sepal gitu ya, dan seterusnya untuk petal dan lebar petalnya. Nah, ini semua disebutnya atribut istilahnya atau dimensi atau fitur atau field atau kolom ya. Jadi itu semua saya sebutkan untuk teman-teman bisa memahami maksud dari pembelajaran ini ya. Jadi nanti kalau ada istilah seperti itu, oh ini maksudnya ini gitu ya. Nah, yang disebut dengan guru yaitu kelas, label atau target. Jadi dia record nih datanya nih. Ya. Teman-teman kan tahu ya secara piramida data, pertama tingkatannya data, atasnya informasi, atasnya lagi adalah knowledge, ya. Nah, untuk mendapati knowledge itu kita rekam dulu datanya, kita catat dulu datanya. Ya, dari kolom-kolom atau parameter ini. Ya, nanti dari data yang sudah kita rekam menunjukkan bahwa tipe ini tuh Iris setosa. Kalau tipe ini Iris versicolor. Nah, yang satunya lagi Iris virginica. Nah, inilah disebut sebagai label, kelas atau target ya. Nah, disebut juga sebagai variable dependence atau Y variable. Nah, ini tuh variable independent atau X variable ya. Ada X1, X2, X3, X4. Ini disebutnya seperti itu. Nah, isi dari record ini bentuknya ini adalah numerik ya. Nah, kalau ini bentuknya nominal. Harus teman-teman ketahui apa itu numerik, apa itu nominal. Nanti setelah ini akan kita bahas untuk tipe datanya ya. Nah, ini semua disebutnya record atau objek atau sampel atau tuple atau datanya. Jadi itu istilah-istilahnya ya rekan-rekan ya. Oke, jadi ketika kita catat nih seperti ini, lalu kita bangun dengan algoritma machine learning, nah sehingga mesin itu bisa mendeteksi dengan inputan data ini. Ini adalah data training kita nih yang kita ajarin. Nah, nanti ada data testingnya ya untuk diuji gitu. Inputan datanya apa? Kalau misalkan inputan datanya 5,1 misalnya kayak gitu ya. Terus lebar sepalnya 3,5, terus panjang petalnya 1,4 dan lebar petalnya 0,2 bahwa dia terindikasi bahwa dia adalah tipe atau jenis dari Iris setosa. Nah, itulah untuk ini ya, untuk supervised learning. Lalu berikutnya ada tipe yang kedua dari machine learning yaitu unsupervised learning. Unsupervised learning ini adalah machine learning ya, mesin yang diajarkan tanpa label, tanpa guru. Ya, jadi dia punya inputan data atau baris data, lalu data itu belum dilabelin. Kayak tadi misalnya ada gambar dog, ada gambar kucing, tapi dia belum diidentifikasi bahwa itu dog, bahwa itu kucing gitu. Nah, tapi dia dari situ ada indikasi lain gitu. Misalnya bentuk matanya, bentuk hidungnya, kumisnya, giginya, dan seterusnya. Ya, dari situlah dibangun algoritmanya nih. Ya, algoritma unsupervised learning. Jadi belum dilabelin datanya, disebutnya unsupervised learning. Keluarannya juga untuk memprediksi. Nah, poinnya di machine learning, semua algoritma itu tujuannya untuk memprediksi. Disebutnya adalah predictive analytic. Oke. Nah, ini data yang belum dilabelin, bagaimana cara dia bisa memprediksi itu? Dia buat kelompok. Maka dari kelompok itulah ada algoritma namanya K-means. K-nya itu adalah cluster, means itu adalah rata-rata.
Nanti dia hitung nilai rata-rata keseluruhannya dari setiap kelompoknya. Dia melihat apa untuk menentukan bahwa ini kelompok A, kelompok B, atau kelompok C. Dia menentukan dengan menghitung jarak atau distance dari satu data point ke data point yang lainnya. Nah, itulah pendekatan dari unsupervised learning ya rekan-rekan ya. Nanti algoritmanya teman-teman bisa mempelajari algoritma K-means, aglomeratif, hierarchical, ya, K-medoids, dan yang lainnya. Oke, ini contohnya teman-teman ya, ada inputan baris data nih, sekumpulan data atau disebutnya dataset. Ya, dataset itu himpunan data atau himpunan data atau baris data yang ada gitu ya. Ini ada piramida, ada kubus, ada bulat. Ya, tapi belum dikasih nama nih, kita tahu ini bentuknya seperti itu. Lalu dibangun algoritmanya dengan algoritma machine learning. Nah, prediksinya adalah dia akan membuat sebuah kelompok ya berdasarkan kelompoknya masing-masing begitu. Nanti kalau ada kelompok yang mental di antara satu dengan yang lainnya, nah itu disebutnya outlier atau pencilan sendiri gitu ya. Dia beda sendiri, itu disebutnya outlier. Ya, nah itu ada teknik lebih dalam lagi nanti untuk bagaimana caranya menghandle outlier tersebut. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari unsupervised learning dan supervised learning. Nah, maka dari itu rekan-rekan, dari supervised learning itu bentuknya data, unsupervised learning juga bentuknya data yang kita record, kita harus penting mengetahui tipe datanya nih. Tipe data di dalam machine learning ya, itu dibagi menjadi dua dari sudut pandangnya nih, yaitu pengukuran, measurement, dan perhitungan, counting. Pengukuran itu ada rasio, ada interval, ya. Counting itu ada ordinal, ada nominal. Rasio dan interval ini bentuknya continuous atau numerical, ya. Ordinal dan nominal ini disebutnya bentuknya discrete atau categorical. Nah, ini yang mesti teman-teman pahamin dan teman-teman hafalin. Dan ketahui juga bentuk dari parameternya seperti apa contohnya. Nah, untuk melihat contoh dari parameter tipe data itu, teman-teman bisa melihat di keterangan ini. Rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Contoh parameternya apa sih? Dia ini memiliki nol absolut ya, nol yang absolut. Contoh parameternya misalnya umur. Nah, umur itu kan kalau dilihat dari bilangan ada 11 tahun misalnya 11 tahun 5 bulan ya, 30 tahun 3 bulan dan seterusnya. Berat badan juga sama ya. Jadi artinya continuous itu masih bisa fluktuatif, masih bisa bergerak ya. Gitu. Bisa turun, bisa naik, tapi dia memiliki angka atau nilai nol yang absolut. Bisa dihitung jaraknya. Apa nilainya ya, intervalnya. Nah, juga berikutnya untuk jarak nih, interval. Interval ini adalah rasio. Contohnya suhu. Suhu badan itu dari 0 sampai dengan 100 derajat Celcius gitu ya. Suhu pada umumnya misalnya gitu. Ya, ini ada suhu misalnya kalau suhu orang ada 0 sampai dengan 36, 37, 35, 40 gitu ya. Nah, itu bisa naik turun. Nah, itu disebutnya continuous, tipe data continuous. Parameternya ini, kurang lebihnya contohnya ini. Ya. Nah, dia ini tidak memiliki nilai 0 yang absolut untuk interval, ya. Nah, bisa juga minus kah? Bisa. Lalu berikutnya untuk yang continuous, yang counting, yang dapat dihitung. Counting itu terbagi menjadi dua untuk bilangan discrete, yaitu ordinal dan nominal. Discrete itu bilangan tetap maksudnya teman-teman. Biasanya tipe datanya integer. Kalau ini biasanya tipe datanya bisa float gitu ya. Jadi teman-teman nanti dalam mengolah datanya harus mengetahui tipe datanya. Contoh discrete apa aja? Misalnya dari categorical ya. Categorical ini skala Likert. Misalnya puas, sedang, tidak puas. Ya. Ini bisa kita ubah menjadi 0, 1, 2 gitu. Nah, nanti untuk selanjutnya ada nominal. Nominal itu bilangannya tetap. Misalnya parameter kode pos. Ya, kode pos itu untuk Jakarta Selatan misalnya 12760. Tidak ada perubahan naik, tidak ada perubahan turun dari kode pos tersebut, nilainya tetap. Ya, lalu berikutnya jenis kelamin, hanya ada dua, laki-laki dan perempuan, ya 0 dan 1 gitu. ID karyawan, nama kota, nah ini adalah disebutnya nominal, ya. Nah, karena kenapa kita harus tahu ini? Karena nanti teman-teman bisa menyelaraskan dengan algoritma yang digunakan. Algoritma pendekatannya dengan matematika, maka dari itu mesin yang kita ajarkan dengan cara melakukan komputasi, gitu ya.
Oke, itulah tadi dari tipe mesin learning ya yang kita ketahui dan tipe datanya. Lalu bagaimana nih cara kita membangun sebuah algoritmanya di mesin learning? Jadi metode dari mesin learning itu sendiri awalnya yang kita miliki data originalnya atau datasetnya, kita lakukan pembelajaran. Pembelajaran yang dilakukan secara paralel dengan memvalidasi dan menguji. Nah, nanti validasinya ini bisa menggunakan cross validation istilahnya. Namanya cross validation. Jadi bisa lintas validasi. Lintas validasi itu dengan menggabungkan dengan contoh misalnya k-fold cross validation, contoh lain misalnya split validation, ya, contoh lain misalnya dan yang lain sebagainya ya. Ada beberapa ini untuk validasi. Cuma yang umumnya adalah k-fold cross validation sama split validation. Nah, apa sih cross validation itu? Detailnya di pertemuan berikutnya ya rekan-rekan ya. Lalu ada testing ya, testing set, training set. Nah, algoritmanya nih yang kita bangun tergantung dari data yang kita miliki nih. Ya, nah apakah dia masuk ke dalam bentuk data supervised learning atau dia masuk ke dalam bentuk data unsupervised learning. Nah, algoritmanya kita sesuaikan. Ya, algoritma dari supervised dan unsupervised. Nah, teman-teman harus tahu itu. Nanti dari sini akan direview. Kalau performance-nya bagus, maka dia bisa diterima untuk pemodelan prediktif. Kalau nggak bagus, dia akan diajarin ulang gitu. Nggak bagus tuh dari sisi performance-nya ya, akurasinya apakah tinggi, presisinya juga bagus begitu. Ya, nanti bisa divisualisasikan dari area undercurve atau ROC-nya. Oke, begitulah nanti yang akan kita coba pelajarin untuk membangun algoritma machine learning. Oke, secara singkat seperti itu teman-teman machine learning yang mesti kita pahamin dan bagaimana kita bisa memulai itu teman-teman. Yang jelas kita harus memiliki perangkat atau tools. Nah, tools yang bisa digunakan untuk membangun algoritma machine learning itu ada banyak. Ya, ada RapidMiner, ada Orange Machine Learning, ya, ada K9, ada juga tools yang lainnya gitu ya. Nah, saat ini yang nantinya kita akan pelajari adalah tools menggunakan bahasa pemrograman Python. Ya, kode editornya nanti Jupyter. Jadi teman-teman, kenapa saya menyarankan menggunakan ini? Pertama, alasannya secara community dia sudah tersebar banyak, tersebar luas di dunia gitu ya. Maka kita melihat nih pertumbuhan, perkembangan dari Python. Dia banyak disupport dengan library yang ada sehingga kita tidak terlalu sulit untuk membangun sebuah algoritma gitu ya. Nah, nanti tinggal kita teknisnya, pada praktiknya coba nanti akan saya bantu untuk guidance. Ya, nanti teman-teman tinggal download, ketik di Google, download Anaconda untuk versi Windows, dia ada, versi OS Linux ada, versi Mac juga ada. Jadi disesuaikan dengan perangkatnya teman-teman. Ini yang butuh kita install di PC atau laptop. Oke. Nah, jadi disiapkan sejak dini. Untuk video berikutnya kita akan coba masuk nanti ya, beberapa pertemuan ke depan insya Allah kita akan coba praktekkan. So, yang pertama install Anaconda, ini free ya, ini adalah beberapa langkahnya. Dan yang kedua install Jupyter Notebook-nya. Jupyter Notebook itu ada di dalam Anaconda ya. Jadi install package-nya di sini. Lalu install Python 3.7 ke atas. Kenapa bukan 0.2? Ya, karena banyak beberapa perubahan dari sisi pemrogramannya. Nah, Mas Awan, gimana kalau misalnya saya belum memiliki experience atau belum memiliki pemahaman di bahasa pemrograman Python? Jangan khawatir teman-teman, insya Allah nanti di lain sisi saya akan coba upload untuk fundamental Python programming ya, yang tujuannya nanti untuk scientific atau membangun algoritma machine learning. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga yang singkat ini bisa memahami, bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya untuk fundamental dari machine learning. Tetap stay tune dan ikuti videonya. Untuk mahasiswa-mahasiswa yang saya ajar, jangan lupa untuk membuat rangkumannya. Nanti bisa teman-teman kumpulkan di dalam grup WA grupnya ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.